Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Gede Adi Yuniarto, SEAK MSI sebagai pembimbing utama. Yang terhormat kepada Ibu Nilo Gede Erni Silindawati, SEAK MPD sebagai pembimbing pendamping. Yang terhormat kepada Ibu Loh Gede Kusumadewi, SEMSI sebagai penelaah. Baik, perkenalkan nama saya Wayan Samiase, NIM 1517051112 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk memenuhi persyaratan tugas akhir saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Analisis Fundamental terhadap Retur Saham Perusahaan di Sektor Transportasi. Latar belakang. Yang pertama, akibat dari pandemi COVID-19, harga saham dari perusahaan yang bergerak di sektor transportasi menurun. Yang kedua, kondisi ini merupakan kondisi yang tepat untuk membeli saham milik perusahaan di bidang transportasi. Yang ketiga, dengan memahami kondisi di masa lalu, maka peluang di masa yang akan datang tentu akan terproyeksikan dengan lebih realistis. Yang keempat, dalam penelitian ini rasio-rasio yang dipilih yaitu rasio DER, NPM, ROA, ROE, EPS, dan FAIR. Tujuan penelitian yang pertama untuk menguji pengaruh rasio debit to equity ratio DER terhadap retur saham perusahaan di sektor transportasi. Yang kedua, untuk menguji pengaruh net profit margin NPM terhadap retur saham perusahaan di sektor transportasi. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh return on asset ROA terhadap retur saham perusahaan di sektor transportasi. Yang keempat, untuk menguji pengaruh return on equity ROE terhadap retur saham perusahaan di sektor transportasi. Yang kelima, untuk menguji pengaruh earning per share EPS terhadap retur saham perusahaan di sektor transportasi. Yang keenam, untuk menguji pengaruh French earning ratio FAIR terhadap retur saham perusahaan di sektor transportasi. Untuk menguji pengaruh rasio debit to equity ratio (DER), net profit margin atau NPM, return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, earning per share atau EPS, French earning ratio atau FAIR terhadap retur saham perusahaan di sektor transportasi. Manfaat hasil penelitian ada dua. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis mengembangkan ilmu akuntansi terutama di bidang analisis fundamental dan retur saham. Yang kedua manfaat praktis, di mana hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi ilmu pengetahuan bagi investor untuk memahami rasio dalam analisis fundamental. Kajian teori. Yang pertama, retur saham. Menurut Samsul tahun 2006, retur saham ialah pendapatan yang dinyatakan dengan persentase dari modal awal investasi. Segala hasil yang diperoleh dari suatu investasi juga disebut retur saham menurut Usnan tahun 1994. Yang kedua, analisis fundamental. Menurut Usnan tahun 2015 halaman 307 menyatakan analisis fundamental memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan mengestimasi faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham. Analisis fundamental mempelajari faktor ekonomi dan data historis keuangan suatu perusahaan menurut Hernandiastoro tahun 2005. Kajian teori. Yang pertama, debit to equity ratio atau DER. Menurut Kashmir tahun 2012, DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan oleh peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Yang kedua, net profit margin atau NPM. Rasio net profit margin merupakan rasio yang membandingkan laba bersih dengan penjualan bersih. Yang ketiga, return on asset atau ROA. Return rasio yang mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan
aktiva yang dimilikinya. Menurut Horne dan Wojciech tahun 2007. Yang keempat ada Return on Equity atau ROE. Menurut Harry tahun 2016, ROE merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Yang kelima adalah earning per share atau EPS, rasio pasar yang diperoleh dengan membagi laba bersih perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Yang keenam adalah French Earning Ratio atau FER. Menurut Ang dan Baker tahun 2004, FER dapat dijadikan sebagai indikator pertumbuhan dependen dan kemampuan menghitung return saham. Hubungan antar variabel. Hubungan antara debit to equity ratio DER dengan return saham. Hubungan antara net profit margin NPM dengan return saham. Hubungan antara return on asset atau ROA dengan return saham. Hubungan antara return on equity ROE dengan return saham. Hubungan antara earning per share atau EPS dengan return saham. Hubungan antara French Earning Ratio FER dengan return saham. Yang terakhir, hubungan antara debit to equity ratio atau DER, net profit margin atau MPM, return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, earning per share atau EPS, dan French Earning Ratio atau FER dengan return saham. Hasil penelitian yang relevan yang berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama adalah Handayani dan Haris tahun 2019. Yang kedua adalah Haryani tahun 2018. Yang ketiga Ramadan dan Andrianto tahun 2019. Kerangka berpikir, di mana X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 berpengaruh parsial terhadap return saham atau Y. Dari keenam variabel di samping berpengaruh simultan terhadap return saham atau variabel Y, di mana hipotesis penelitian adalah pengaruh rasio debit to equity ratio DER terhadap return saham perusahaan di sektor transportasi. Ada pengaruh net profit margin NPN terhadap return saham perusahaan di sektor transportasi. Ada pengaruh return on asset terhadap return saham perusahaan di sektor transportasi. Ada pengaruh return on equity ROE terhadap return saham perusahaan di sektor transportasi. Ada pengaruh earnings per share atau EPS terhadap return saham perusahaan di sektor transportasi. Ada pengaruh French Earning Ratio atau FER terhadap return saham perusahaan di sektor transportasi. Dan yang terakhir ada pengaruh rasio debit to equity ratio atau DER, net profit margin atau MPN, return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, earning fair atau EPS, dan French Earning Ratio atau FER terhadap return saham perusahaan di sektor transportasi. Rancangan penelitian. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Menurut Umar tahun 2004, tahapan dalam desain penelitian kuantitatif kausal terdiri dari: yang pertama, merumuskan masalah; yang kedua, mengkaji teori; yang ketiga, merumuskan hipotesis; yang keempat, mengumpulkan data; yang kelima, mengolah data; dan yang keenam, menarik kesimpulan. Subjek penelitian atau populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang bergerak di sektor transportasi dan telah terdapat di
Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jumlah keseluruhan dari perusahaan-perusahaan tersebut yaitu sebanyak 43 perusahaan transportasi. Metode dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, metode pengumpulan data yang digunakan untuk metode dokumentasi. Yang kedua, penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran laporan tahunan 2017 sampai 2018 di www.idx.co.id serta harga saham di www.finance.yahoo.com. Metode dan teknik analisis data. Yang pertama, uji asumsi. Dalam uji asumsi terdapat uji normalitas, uji multikolinealitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Dan yang kedua adalah regresi linear berganda. Terdapat uji T atau uji parsial dan uji F, uji signifikasi simultan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang dalam pemaparan materi yang saya lakukan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.